Dia baca ya. Ya, baca ya. 1 Tesalonika dulu. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke 6 dan 7. Coba. 6 dan 7. Saya minta Pak Peter ya baca ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan 7. Masih mute, Pak. Oke. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Nah, perhatikan. Thank you, Pak. Nah, iman mereka ini di tengah-tengah penindasan yang berat, di tengah-tengah persoalan yang mereka alami, justru iman daripada orang-orang Tesalonika ini sampai dikatakan menjadi teladan bagi orang-orang Makedonia dan Akaya, bahkan seluruh Eropa pada waktu itu. Nah, pagi hari ini atau malam ini kita akan pelajari iman apa sih yang membuat jemaat yang notabene sebenarnya adalah orang-orang yang baru bertumbuh, tapi ternyata iman mereka ini luar biasa. Iman mereka ini menjadi berkat buat orang-orang Eropa pada waktu itu. Sungguh luar biasa. Paulus berkata, kami wajib, pokoknya aku harus bersyukur nih melihat jemaat ini yang diperkirakan harusnya tercerai-berai, harusnya mungkin bisa jatuh, bisa runtuh, bisa meninggalkan Tuhan. Tapi kenyataannya justru mereka bertumbuh, bahkan imannya jadi teladan. Nah, apa sih rahasianya? Yuk, hari ini kita akan belajar. Kembali ke 2 Tesalonika lagi ya. 2 Tesalonika sekarang ayat yang keempat saya akan bacakan ya. Tadi sudah dibacakan oleh Pak David, sekarang saya akan bacakan ayat keempat. Sehingga 2 Tesalonika pasal 1 ayat keempat, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena apa saudara? Ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Oh, ternyata ditulis di situ karena ketabahanmu. Nah, kata tabah ini saudara menjadi menarik perhatian saya. Apa sih untuk membongkar ternyata rahasia jemaat Tesalonika untuk mereka ini mengalami pertumbuhan iman itu karena mereka memutuskan untuk menjadi tabah. Karena ketabahanmu. Nah, sekarang hari ini kita akan coba bongkar apa sih arti kata tabah di situ. Biar ini menjadi berkat buat hidup kita. Nah, saya menemukan ada 3 arti ya kata tabah. Yang pertama adalah tabah itu begini. Tabah itu artinya, saya tulis begini. Tabah itu artinya menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Orang tabah itu adalah orang yang menjadi keras di dalam Tuhan, bukan di dalam dosa. Kalau di dalam dosa, Alkitab berkata kalau hari ini kamu mendengar perkataan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Itu harus bertobat. Tetapi yang pertama arti tabah di situ ternyata menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Artinya begini, orang ini hidupnya tidak diatur oleh peristiwa yang dialami. Ya baik atau tidak baik keadaannya, orang ini tetap memutuskan untuk hidup benar. Jadi imannya atau sukacitanya itu tidak dipengaruhi oleh peristiwa yang dialami, oleh keadaannya. Tidak. Orang ini baik atau tidak baik keadaannya, doanya didengar atau belum didengar, orang ini adalah orang yang mengeraskan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam kebenaran. Itu arti kata tabah yang pertama. Justru orang yang keras di dalam Tuhan itu adalah orang yang paling lembut menurut saya. Ya, orang yang keras di dalam kehendak Tuhan adalah orang yang paling lemah lembut. Kenapa? Karena justru orang ini karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan, hatinya itu mudah diajar. Hatinya itu mudah dibentuk oleh Tuhan. Dia adalah orang yang selalu memutuskan untuk menyenangkan Tuhan. Tidak peduli keadaannya. Dia tidak mudah menjadi orang yang kompromi dengan dosa. Dia tidak mudah untuk menjadi orang yang menurunkan standar firman Tuhan demi keuntungan sendiri. Tidak. Orang ini adalah orang yang mengambil keputusan untuk tetap berada di dalam kebenaran. Kebenaran dalam hidupnya tidak pernah didikte oleh masalah yang dihadapi. Baik atau tidak baik, orang ini tetap memilih hidup dalam kebenaran. Orang ini tetap
memuliakan Tuhan dalam banyak keadaan. Nah, contoh di Alkitab ya. Contoh, yuk kita buka di Matius pasal yang ke-20. Yuk Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan ya. Matius pasal 20 ayat 29. Sampai dengan yang ya kita baca dulu ya. Matius pasal 20 ayat 29. Firman berjudul Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Sampai di sini dulu. Nah, saudara, ini adalah peristiwa di mana Yesus itu keluar bersama dengan murid-muridnya, ya keluar dari Yeriko, dan memang ciri khas dari pelayanan Yesus itu adalah banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dengan segala macam motivasinya. Dan Yesus tahu motivasi orang-orang banyak itu. Mereka cuma pingin mujizat, mereka cuma pingin sembuh, mereka cuma pingin ya bersama dengan kondisi yang ramai seperti itu. Mereka ini adalah orang yang cuma berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka ini sebenarnya Yesus tahu mereka ini cuma ingin melihat cuma mengambil keuntungan saja mengikut Tuhan. Makanya itu Yesus jalan terus. Yesus tidak terpengaruh dengan mereka. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu ternyata ada 2 pengemis buta, 2 orang buta yang mungkin sempat mendengar tentang Yesus. Lalu setelah mereka tahu, yakin, karena mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus ada di sekitar mereka, mereka mulai berseru, kata Alkitab. Teriakannya adalah begini, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Nah, ketika pengemis ini, orang buta ini berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku," ternyata ada reaksi. Reaksi pertama adalah dari orang banyak yang berbondong-bondong. Apa kata Alkitab? Tetapi ayat 31 ya, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Nah, ini kan nggak fair. Sebenarnya kalau 2 orang dengan orang yang berbondong-bondong, ramenya ya pasti rame yang orang banyak, bukan 2 orang. Tetapi kenapa 2 orang buta ini disuruh diam? Tapi ternyata mereka disuruh diam karena kalimat yang diucapkan oleh orang buta itu adalah kalimat haram pada waktu itu. Kalimat yang tidak boleh diucapkan. Sebab mereka itu berseru memanggil Yesus dengan kata, "Tuhan, Anak Daud." Jadi hubungannya sebenarnya itu dengan nubuatan Yesaya tentang Mesias, ya, yang akan lahir dari keturunan Daud. Dengan kata lain sebenarnya orang buta itu berteriak begini, "Sang Mesias, Sang Juru Selamat, kasihanilah kami." Wah, saudara, itu adalah kalimat haram pada waktu itu. Kenapa? Karena ya sampai hari ini pun orang Yahudi belum percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Jadi itu tidak boleh diucapkan. Jadi Anda bisa lihat ya, mengapa Yesus itu jalan terus, karena Yesus tahu bahwa orang-orang ini cuma mau berkat. Orang-orang ini cuma mau melihat mujizat, tetapi pribadi Yesus itu tidak mereka terima. Pribadinya ini mereka nggak mau menerimanya, tidak mau mengaku Yesus sebagai Sang Mesias. Makanya Yesus jalan terus. Tapi ketika 2 orang buta itu berteriak-teriak, "Yesus Anak Daud," jangan saudara, kata Alkitab begini, ayat 31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka saudara? Makin makin keras berseru. Jadi 2 orang buta ini adalah orang yang di tengah-tengah tekanan, ya disuruh diam itu bukan hanya mungkin ditegur, mungkin mulutnya dibungkam lah, ya mungkin kepalanya dijendul dan lain sebagainya. Diam kamu, dimarahi orang banyak, tetapi 2 orang buta ini terus berkeras ya untuk menyatakan apa yang benar menurut keyakinan mereka bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias. Orang ini adalah orang yang semakin keras di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran sekalipun mengalami tekanan. Wah, orang ini berteriak, "Yesus,
Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Dalam pembacaan yang lain di dalam Markus malah disebut Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Sebenarnya ada sebuah pernyataan iman, ada sebuah worship, ada sebuah pengakuan tentang Yesus yang dilakukan oleh orang buta ini, saudara. Dan itu adalah sebuah sikap sebenarnya. Arti kata tabah itu di situ. Orang menjadi semakin keras di dalam kehendak Tuhan, semakin keras di dalam hidup dalam kebenaran, tidak mau kompromi dengan dosa sekalipun tekanan hidupnya itu cukup berat. Sekalipun tekanan hidupnya itu cukup berat yang dia hadapi, tapi orang ini adalah orang yang semakin keras untuk berada di dalam kebenaran. Dan itu tadi saya bilang, iman model begini yang menarik perhatian Tuhan. Buktinya apa? Coba lihat ayat 32. Lalu Yesus berhenti. Nah, ini kalimat ini penting. Ayat 32, lalu Yesus berhenti. Berarti sebelumnya Yesus terus jalan tuh. Dia nggak terlalu mengubris, banyak orang yang tahu, Yesus tahu motivasinya cuma untuk keuntungan diri sendiri. Pribadi Yesus tidak pernah diterimanya sebagai Tuhan. Mereka cuma ingin melihat mujizat saja. Mereka cuma ingin berkatnya saja. Ya, Yesus jalan terus. Tapi ketika Yesus mendengar teriakan yang benar, kalimat yang benar di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah-tengah angkatan yang menolak Tuhan, tiba-tiba Yesus itu mendengar satu kalimat yang diucapkan dengan benar. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Lalu Yesus berhenti. Dengan kata lain begini, kalau kita ini semakin keras di dalam kebenaran, memilih untuk menjadi tabah dalam menghadapi apapun, justru orang seperti ini adalah orang-orang yang menarik perhatian Tuhan. Amin, saudara. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka berkata, ketika mereka harus menyembah patung itu, mereka berkata, kalau Tuhan mau menolong kami, pasti Tuhan bisa menolong kami. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kami pun juga tidak akan pernah menyembah patung itu. Wow, saya kalau mendengar iman model begini, saya percaya Tuhan itu tidak akan pernah bisa bertahan di tahtanya melihat iman-iman model begini. Orang yang memilih untuk menjadi semakin keras di dalam kebenaran. Ya, orang yang terus memilih menjadi orang yang keras di dalam kebenaran, bukan di dalam dosa, tidak mau bertobat, bukan. Justru orang yang keras di dalam kebenaran adalah orang yang paling lembut, ya, orang paling lemah lembut, hatinya ini mudah diubahkan, dia paling gampang dijamah oleh Tuhan, dia paling gampang untuk menangis di hadirat Tuhan oleh karena jamahan Tuhan, hatinya ini mudah dibentuk oleh Tuhan. Nah, pas Yesus melihat orang buta, dua orang buta itu, mungkin juga pas dia melihat, mungkin mulutnya lagi ditampar, mulutnya lagi dibungkam sama orang banyak. Diam kamu, diam. Tapi dia semakin keras berteriak. Lalu untuk orang-orang yang keras seperti ini, Yesus berkata ayat 33. Jawab mereka, Tuhan, ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saya percaya di tempat orang yang keras di dalam kehendak Tuhan, punya tekad, kalau orang bahasa Jawa bilang ngotot untuk terus tinggal dalam kebenaran, di tempat itulah subur bertumbuh yang namanya mujizat. Subur bertumbuh yang namanya pertolongan Tuhan. Subur bertumbuh yang namanya jalan-jalan yang perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Karena apa? Tuhan menemukan orang yang ngotot dengan Tuhan. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dimasukkan ke dapur api, bahkan dikatakan dipanasi 7 kali lipat yang panasi, kena hawanya aja, belum kena apinya, langsung mati, kebakar, terlalu panasnya. Ini 3 orang dimasukkan. Jadi ketika dimasukkan malah nari-nari, bukan 3, 4 lagi. 1 dikatakan seperti anak dewa, menari-nari di situ. Sampai orang bingung, ini orang kok nggak mati, malah nari-nari di dalam api. Ini kan luar biasa. Tempat yang paling subur untuk melihat mujizat itu adalah di dalam kekerasan kita untuk, jangan salah dengan kata, kekerasan kita untuk terus berada di dalam kehendak Tuhan. Karena itu persoalan apapun tidak boleh mendikte kita. Teruslah tinggal dalam kebenaran. Saya percaya Tuhan itu pasti memberkati hidup Anda dan saya. Katakan amin. Tuhan itu ingin sungguh-sungguh berjalan bersama dengan kita. Nah, saya saling serius sebentar. Lagu Tetap Tersenyum itu sebenarnya dimulai ketika saya ketika itu baru punya anak. Saya ini punya anak susah. Saya divonis mandul.
bahasa kedokterannya asusperma, tidak ada spermanya saya. Tetapi karena mujizat Tuhan, akhirnya istri saya hamil dan melahirkan anak. Anak saya lahir tanggal 5 Desember. Nah, saya bawa pulang, lalu ketika tanggal 31 Desember, itu anak saya tiba-tiba sakit panas. 31 Desember itu harusnya saya pelayanan tutup tahun di gereja, tapi hari itu karena anak saya sakit, saya minta izin. Ya, saya coba telepon dokter anak, teman-teman saya, tidak ada yang siap ready karena mereka pada keluar kota, keluar negeri semua. Waduh, anak saya panasnya begitu luar biasa. Nangis terus. Saya ini punya anak aja susah. Begitu punya anak satu, belum pengalaman, sakit keras, panasnya cukup tinggi, dan dia nangis terus. Saya ini agak kebingungan, saudara. Nggak punya pengalaman. Saya cuma berdua, istri saya barusan melahirkan, jadi dia juga nggak bisa, baru 25 hari, jadi dia nggak bisa bergerak terlalu bebas, cepat juga, ya dia harus rest juga. Akhirnya saya yang bawa. Di keputusan terakhir dalam hidup saya ketika saya coba hubungi teman-teman saya dokter anak, ya saya waktu itu nggak bawa ke UGD, saya agak takut ya, mungkin karena kurang pengalaman. Saya bawa ke UGD, saya takut salah plester. Gitu. Jadi ini anak ini, jadi saya agak ketakutan. Akhirnya saya letakkan anak saya di kasur itu, di tempat tidur. Saya telah taruh dia di tengah-tengah, dia masih nangis gitu. Saya taruh di tengah-tengah. Saya bilang sama istri saya, kamu bisa berlutut nggak? Dia ya bisa, tapi pelan-pelan ya. Oke, saya tuntut dia pelan-pelan. Lalu saya berlutut di depan kasur itu. Ya saya seperti kayak Tuhan, saya langsung menengadahkan tangan saya di hadapan Tuhan. Saya berlutut dengan air mata saya bilang, Tuhan, anak ini anak mujizat. Tuhan berikan kepada saya yang seharusnya aku ini nggak bisa punya anak karena aku ini divonis mandul. 4 dokter telah menyatakan Yudi Kusmanto ini mandul, nggak bisa punya anak. Tapi hari ini Tuhan berikan aku anak ini, anugerah daripada Tuhan. Sekarang anak ini sakit ya Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah anak ini milikmu. Wah, saya dengan air mata itu saya bicara dengan Tuhan, saya berlutut terus. Ya, saya nggak tahu berapa lama saya berlutut, saya menengadahkan tangan saya cuma minta mujizat Tuhan. Jadi ada yang lain. Setelah selesai, saya berdiri, anak saya masih nangis, lalu saya gendong anak saya. Istri saya suruh tidur, kamu capek, kamu istirahat saja, biar aku aja. Saya gendong anak saya. Setelah saya mulai jalan-jalan gendong anak saya nangis terus gitu. Terus saya juga kebingungan, juga resah juga, bingung juga gimana ini caranya. Aduh, saya coba telepon sama orang-orang tua yang pengalaman, jemaat juga, gimana caranya mereka kasih ini, tetap nggak ada yang berhasil. Aduh, akhirnya saya pikir sudahlah, saya menyerah kepada Tuhan. Akhirnya saya nyanyi satu lagu yang ini loh. Besar setiamu, setiap hari kulihat rahmat-Mu, apa yang ku perlu telah Kau sediakan. Saya nyanyi lagu itu, besar setiamu kepadaku. Saya nyanyi lagu itu. Dan heran dan ajaib. Ketika saya nyanyi, tiba-tiba anak saya diam. Mungkin suara saya mempengaruhi dia, ya suara jelek saya, dia agak terkejut kok ada yang lebih jelek dari saya. Akhirnya dia diam, lihat saya dia diam gitu, ya. Dan saya nyanyi terus, waktu dia diam saya semangat terus, saya nyanyi tambah keras, besar setiamu. Dia diam dan ketika dia diam itu, saya tuh kayak merasa kasih Tuhan, saya bisa dijamal itu, saya akhirnya nangis sementara saya gendong itu, saya nangis di hadirat Tuhan. Saya rasa saya nangis bukan karena saya belas kasihan sama anak saya, enggak juga. Saya merasa saya hari itu saya kayak rasa hadirat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan itu berkata buat saya begini, Yudi, tetap tersenyum. Di apapun keadaanmu, tetap tersenyum. Sebab aku besertamu. Jangan takut menghadapi hidupmu. Kamu ada dalam gendonganku. Waktu Tuhan kayak berkata seperti kepada saya, tetap tersenyum ya Yudi, tenang, Tuhan aku besertamu. Waktu saya dengar itu, saya coba ngomong dengan anak saya. Nak, tenang ya nak, kamu sakit, papa tahu. Tapi tetap tersenyum ya nak, kamu ada dalam gendongan papa sekarang. Kamu aman sama papa. Jangan takut, apa sih kamu takutkan? Semua papa yang bela kamu, tenang nak. Saya ngomong, anak saya pasti nggak ngerti. Tapi itu yang saya omongkan ke dia. Anak saya baru 25 hari soalnya. Waktu dia dengar, tahu dia dengar. Satu saya ngomong, tiba-tiba anak saya bisa tenang. Tenang. Nah, ketika tenang itulah langsung muncul nada-nada dalam hati saya. Lalu saya nyanyikan, saya kayak
Waktu itu kayak bermazmur kepada Tuhan. Saya bilang tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Tiba-tiba itu terus mengalir. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, Engkau Tuhan tepati janjimu. Wah, tiba-tiba itu keluar saja dari sana. Saya ulang-ulang lagu itu dan saya nangis. Saya bukan pencipta lagu, ya, saya bukan orang yang sengaja menciptakan lagu, enggak. Ya, tapi kadang-kadang Tuhan kasih itu. Sekarang ada cuma baru 5 lagu yang keluar dari hati, dan peristiwanya kayak begitu-begitu. Ya, bukan sengaja saya tulis lalu saya rekam, enggak begitu. Tapi itu banyak peristiwa yang tiba-tiba saya mengalir aja, tiba-tiba kayak nyanyian rohani, kayak nyanyian mazmur yang keluar dari mulut saya nyanyikan itu dan terus berulang-ulang. Dan salah satu tetap tersenyum itu background peristiwanya itu begitu. Saya mau berkata buat anak saya, tetap tabah ya nak. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan takut menghadapi apapun sebab Tuhan itu menyertaimu. Jangan jadi lembek, ya, jangan jadi kompromi dengan dosa gara-gara persoalan yang kamu hadapi. Tetap kuat, tetap tabah. Keraskan hatimu untuk terus menyenangkan Tuhan apapun yang kita alami. Saya percaya Tuhan pasti memberkatimu. Nah, itu saudara. Ya, sampai di sini dulu. Nah, itu yang pertama, belum selesai khotbahnya. Yang kedua sekarang, arti kata tabah yang kedua. Yang pertama apa? Menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua arti tabah adalah ini loh, menolak mentalitas victim. Nah, ini penting. Ya, menolak untuk memiliki mentalitas victim, mentalitas korban. Wah, Tuhan nggak sayang sama aku nih. Wah, Tuhan ini meninggalkan aku. Siapa bilang, saudara? Tuhan itu bersama dengan kita. Tadi pagi saya biasanya tiap Selasa, Rabu, Kamis begini, tiap pagi saya ada di IG Live ya jam 6 pagi. Jadi makanya saya agak terlambat tadi karena agak banyak yang didoakan. Ya, saya ada di IG Live jam 6 pagi. Di acara namanya Kurenungkan Firman-Mu, saya membahas tentang soal penyesalan yang mengintimidasi, ya, tentang Yudas yang ketika berkhianat kepada Yesus lalu ketika itu dia menyesal lalu melemparkan uangnya yang 30 keping perak itu di hadapan para imam lalu pergi gantung diri. Ya, saya bilang penyesalan itu tidak salah, penyesalan itu harus, karena penyesalan itu adalah titik balik daripada sebuah pertobatan. Tapi penyesalan itu kalau kita nggak hati-hati, penyesalan itu membuat kita itu memberi kesempatan kepada iblis untuk apa? Mengintimidasi. Sehingga akhirnya kita tuh merasa bersalah. Akhirnya kita tuh merasa curiga dengan Tuhan. Tuhan itu tidak mengampuni kita. Lalu kita ini semakin tidak layak, merasa bahwa Tuhan itu tidak menjawab doa gara-gara itu. Lalu kita semakin step demi step kita mundur teratur. Karena kita ini mencurigai Tuhan. Dosa awal menurut saya, dosa Adam dan Hawa sebelum mereka makan buah itu adalah ini mungkin, yaitu mencurigai Tuhan. Karena mereka termakan oleh tipuan setan. Kalau kamu makan ini, kamu akan seperti Tuhan. Wah, mereka ini curiga dengan Tuhan. Mereka pikir Tuhan itu memplankan, merencanakan sesuatu yang jahat gitu mereka. Makanya kok tidak boleh makan. Kalau aku makan ini mungkin aku sama seperti Tuhan, jadi saingannya Tuhan. Orang ini curiga demi curiga terjadi. Nah, mental victim itu seperti itu. Ketika punya persoalan, gampang kita itu mencurigai Tuhan. Saya bilang kepada jemaat yang tadi pagi ikut, saya bilang begini, kadang jangan GR. Kadang-kadang kita ini merasa bahwa Tuhan itu marah sama kita. Siapa bilang? Belum tentu Tuhan itu marah. Itu perasaan kita saja, makanya kita nggak berani itu datang dengan Tuhan karena kita itu asumsi yang salah terhadap Tuhan. Tuhan itu mengampuni kita, Tuhan menerima kita. Bahkan kata bangkit di situ kan artinya ketika seperti anak bungsu itu apa? Kata bangkit itu adalah menyadari keadaannya. Di rumah bapakku tuh lebih mulia, lebih banyak daripada ini. Bahkan pegawai terendah aja makannya jauh lebih bagus daripada ampas babi ini. Anak ini mungkin dalam keadaan hati yang penuh dengan penyesalan, mungkin campur baur, yang merasa bersalah, nggak enak. Tapi ini yang dia lakukan apa? Dia bangkit.
lalu pergi ke rumah bapaknya. Dia kira mungkin bapaknya akan marah, dia kira mungkin bapaknya akan mengusir dia, dia kira mungkin bapaknya akan menolak dia karena uangnya warisannya sudah dihabiskan, makanya dia bilang, terus angkatlah aku jadi salah satu pegawaimu, nggak apa-apa. Dia kira seperti itu, tapi kenyataannya beda. Dia nggak tahu kalau tiap hari bapaknya itu menanti anaknya. Begitu anaknya muncul, bapaknya ini lari, memeluk dia, anak ini bau, anak ini kotor. Tuhan tuh nggak peduli. Dia peluk anak ini, suruh mandi, dikasih baju, dikasih sepatu, dikasih cincin. Dan bapaknya nggak ngomong gini, awas lo ya, kamu warisanmu sudah entek lo ya, sudah habis lo, jangan tanya-tanya soal warisan. Bapaknya nggak ngomong soal warisan, seolah-olah bapaknya itu melupakan apa yang dibuat oleh anak itu. Bapaknya penuh dengan sukacita. Tuhan itu dengan kita tuh begitu. Kadang ada banyak orang yang berasumsi salah. Kita ini terlalu cepat, apalagi kalau kita punya mental victim, merasa bahwa Tuhan tidak dengar doa kita. Itu yang membuat kita ini tidak tabah. Ini yang membuat kita ini gampang mencurigai Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Contoh di Alkitab ya, sekali lagi contoh tentang Daud. Ketika Daud di Siklak, pernah Anda baca Siklak? Ya, coba buka sebentar ya. 1 Samuel pasal 30, coba. 1 Samuel pasal 30. Ya, 1 Samuel pasal 30. Waktu saya mau habis ini, Pak. Sampai jam berapa saya ini? Mau habis ya waktu saya? Masih belum. Bisa sampai 15 menit lagi, Pak. Oke. 15 menit lagi ya. 1 Samuel pasal 30. Yuk kita baca ya, 1 Samuel pasal 30, ayat yang pertama, ayat 1. Oke. 30 ayat pertama, coba kita baca ya. Coba kita. Oke. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perhatikan pertama. Jadi waktu itu Daud dan tentaranya lagi perang. Ketika perang meninggalkan Siklak, kotanya, kota home base-nya ini, Siklak ini kosong, masih ada, cuma ada wanita dan anak-anak, mungkin ada orang-orang tua laki-laki saja. Begitu kosong, diserbu oleh musuhnya orang-orang Amalek. Dan akhirnya seluruh kota itu dibakar oleh orang Amalek. Ayat kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh mereka seorang pun. Mereka menggiring sekalinya, kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi pertama Siklak dibakar, lalu yang kedua, anak-anak dan perempuan-perempuan, yang tua yang muda, semua diculik oleh musuh-musuhnya. Nah, ayat ketiga, ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu, ayat 4, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi ketika mereka pulang, mereka mendapati Siklak terbakar. Lalu anak-anak istri mereka diculik musuhnya. Waduh, ini persoalan satu belum selesai, yaitu Siklak terbakar. Persoalan muncul yang kedua, apa itu? Anak istri mereka diculik. Nggak tahu gimana keadaan mereka. Wah, persoalan kedua muncul. Belum selesai persoalan kedua, muncul persoalan ketiga. Apa itu? Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, apa saudara? Menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Tabah itu di situ. Persoalan satu belum selesai, Siklak terbakar. Persoalan kedua muncul, apa itu? Anak istri mereka ditawan, diculik oleh musuh. Belum itu juga itu selesai, sampai dikatakan mereka nangis, bahkan sampai nggak kuat menangisnya. Yang ketiga muncul apa? Daud itu mau diancam, mau dibunuh oleh seluruh prajuritnya. Gara-gara Daud nih. Ya gara-gara Daud ini anak istri kita nggak jelas diculik, keadaannya mereka bagaimana juga nggak tahu. Saudara, kalau kita ini punya mental victim, kita ini pasti menyalahkan Tuhan. Daud pasti menyalahkan Tuhan. Karena apa? Ketika Daud berperang, Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan. Oke, pergi. Kalau enggak. Jadi Daud bisa ngomel sama Tuhan. Ini gara-gara Tuhan juga nih. Aku ini kan lagi nuruti kehendak Tuhan nih. Kok bisa aku nih ngalami kayak begini Tuhan? Tuhan ini nggak adil. Apa Tuhan ini mau menyusahkan aku? Ini mental victim. Tapi Daud tidak gitu.
Dia mengambil keputusan untuk apa? Menguatkan kepercayaannya. Menguat kepercayaan itu bukan Tuhan menguatkan dia, bukan. Tapi dia sendiri yang menguatkan dirinya. Maka tadi saya bilang, tabah itu keputusan untuk menguatkan diri. Saya bisa bayangkan hari itu Daud berlutut di hadapan Tuhan. Dengan tangan yang tengadah dia bilang kepada Tuhan, Tuhan engkau tidak pernah salah. Apapun yang aku alami hari itu, Tuhan tidak pernah salah. Ada sebuah rencana yang mulia. Karena itu aku mau tetap kuat di dalam Tuhan. Aku mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Aku tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Daud menguatkan kepercayaan. Saya percaya inilah alasannya kenapa Tuhan berkata aku berkenan kepada Daud. Salah satunya Daud adalah seorang yang tabah menghadapi apapun. Dia menguatkan kepercayaannya. Dia tidak memiliki mental victim. Jadi yang kedua, tabah itu artinya menolak mentalitas victim dalam kehidupan kita. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah ini loh, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, tabah itu artinya sabar menanti waktunya Tuhan. Tabah itu artinya sabar menanti waktunya Tuhan. Nah, kata sabar di situ itu bukan sabar yang ya sudah mati ya wes, bukan begitu, saudara. Sabar itu coba kita lihat sabar apa yang harus kita lakukan ya. Coba ini buka di Yakobus pasal 5 ayat 7. Ya. Yakobus pasal 5 ayat 7. Kata sabar yang dipakai itu ini, saudara. Sabar menanti waktunya Tuhan. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kata sabar itu disandingkan dengan petani. Kenapa harus petani? Petani itu begini, petani itu tahu waktu panen. Dia harus sabar. Waktu dia menanam sampai waktu panen, dia harus menanti dengan sabar. Nah, sabarnya petani itu bukan lalu setelah itu dia habis menanam, lalu besoknya dia tiduran di rumah, makan tidur gitu lagi. Enggak. Ya kalau begitu pasti enggak panen dengan bagus. Sabarnya petani itu apa? Tiap hari dia datang ke sawahnya. Dia pupuki sawahnya, dia sirami mungkin. Dia halau hama wareng. Dia tangkap rubah-rubah kecil yang makan padi, tikus sawah atau apa. Dia jagawi, dia bikin orang-orangan supaya burung nggak makan itu padi yang sudah mulai berbuah. Ya, dia jagai terus. Artinya begini, sabar itu berarti tetap memberi yang terbaik, melakukan bagian kita yang terbaik. Jadi tidak kompromi. Sabarnya kita ketika kita punya persoalan lalu lagi berdoa buat persoalan yang belum dijawab, sabarnya kita adalah ini loh, tetap tinggal dalam kebenaran. Jangan kompromi. Itu artinya kita sedang memberi yang terbaik buat Tuhan dalam hidup kita. Itu sabar. Kita tidak lagi mencari jalan keluar yang lain dan kompromi menurunkan standar firman Allah. Bukan itu yang kita lakukan, tapi kita justru hidup di dalam kebenaran. Kita hidup dalam standar firman Allah, tetap jujur kalau bekerja, nggak korupsi karena kita mungkin kebutuhan uang, lalu kita korupsi, nggak begitu. Kita tetap menjaga kejujuran kita, tetap setia mengasihi Tuhan, tetap tinggal dalam kebenaran. Sabarnya kita itu melakukan bagian yang terbaik. Dan kita percaya Tuhan pasti melakukan bagian yang terbaik. Apa itu? Mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan melakukan bagian yang terbaik. Saya selalu punya prinsip bahwa tenang, badai itu pasti berlalu. Tenang saja. Persoalan hidup kita itu selalu ada masa kadaluarsanya, percayalah. Pasti akan berhenti. Coba sabarlah. Di tengah-tengah ada sabar, beri yang terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan bagian yang terbaik. Tetaplah jujur, tetaplah taat, tetaplah hidup dalam kebenaran. Itu bagian kita. Nanti mujizat adalah bagian Tuhan. Pertolongan itu adalah bagian Tuhan yang akan menolong hidup kita. Sehingga kita akan bisa melewati semuanya dengan ketabahan hidup kita. Maka kita akan menang dengan cara Tuhan. Amin. Karena itu pagi hari ini saya mau berkata buat jemaat yang di New York ini, ya, tabahlah. Oleh karena ketabahanmu, imanmu bertumbuh bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah menjadilah keras di dalam kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, menolak mental victim. Lalu yang ketiga, bersabarlah menantikan janji Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita dengan kemenangan di dalamnya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini biar firman-Mu menjadi kekuatan buat hidup kami.
Mengajari kami untuk tabah seperti jemaat Tesalonika ketika mereka di dalam tekanan, mereka di dalam persoalan, mereka telah mengambil keputusan oleh karena ketabahan-Mu, kata Alkitab. Oleh karena ketabahan mereka, mereka bisa melampaui semua yang terjadi. Bahkan iman mereka menjadi berkat buat banyak orang, menjadi teladan buat orang-orang Eropa pada waktu itu. Karena mereka memutuskan untuk tabah. Kita hamba berdoa ya Tuhan supaya ketabahan itu juga ada pada kami hari ini. Menjadi orang yang semakin keras di dalam kehendak Tuhan. Berarti menjadi orang yang semakin lembut oleh karena hati kami mudah diajar oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kami menolak untuk memiliki mental victim. Kami percaya kasih-Mu besar buat hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Lalu yang ketiga, biar kami menjadi sabar menanti waktunya Tuhan. Terus memberi yang terbaik dari hidup kami. Maka kami percaya Tuhan akan melakukan bagian yang terbaik dari Tuhan buat hidup kami, yaitu mujizat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan
janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu.